Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Akibat kecanduan judi daring, seorang pemuda nekat jadi pengedar sabu-sabu. Tak terima kehilangan sandal, seorang pemuda pecahkan kaca Masjid Raya Sumbar. Keluarga calon haji menangis haru saat bus membawa calon jamaah haji menuju bandara. Ini kami minta meluangkan tempatnya sedikit. Warga Kanagarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, kembali melakukan aksi demo di kantor Bupati Padang Pariaman hari Rabu. Mereka menganggap Pemda Padang Pariaman ingkar janji dengan kesepakatan saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Dengan membawa berbagai poster, warga mendatangi kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang. Namun kedatangan ratusan warga ini dihadang oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Warga mencoba merangsek masuk, hingga terjadi aksi dorong-dorongan. Massa tidak percaya dengan pemerintahnya sendiri, meminta Bupati Suhatribur untuk datang menemui mereka dan memberikan jawaban yang tegas tentang penentuan batas tanah masyarakat dengan kawasan perkantoran kantor Bupati. Dalam orasinya yang dilakukan secara bergantian, warga meminta pemerintah Padang Pariaman tidak lagi mengulur-ngulur waktu penyelesaian batas tanah seluas 79 hektar ini yang sudah terjadi selama 15 tahun. Membohong. Ada kami dijanjikan sertifikat, ada kami dijanjikan coupling, itu tidak pernah. Dan bahkan ketika kita tanya dengan periode berikut, mereka lepas tangan. Pemerintah seperti apa itu? Bupati Padang Pariaman berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk masalah penggantian tanaman warga yang dulu terpakai. Nah itu tentu para pendulu-pendulu saya sebenarnya sudah melakukan upaya itu, buktinya ada dengan keluarnya peta bidang. Masa peta bidang keluar sampai saat ini itu belum ada sertifikatnya, karena masih ada beberapa dari masyarakat yang mengatakan belum menerima ganti tanaman. Pengunjuk rasa berjanji akan menutup akses jalan ke kantor Bupati jika pemerintah Padang Pariaman masih ingkar janji dengan kesepakatan yang telah dibuat. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Tadi melakukan penggeledahan. Akibat kecanduan narkoba dan permainan judi secara daring, seorang pemuda nekat menjadi pengedar sabu-sabu. Namun malang baginya, polisi mengetahui sepak terjangnya dan kemudian menangkapnya di lapangan Merdeka Pariaman ketika sedang bertransaksi narkoba. Pandu tak bisa berkutik ketika polisi mengintai dan menangkapnya. Meski sempat membuang barang bukti, namun petugas tak mau kehilangan buruannya. Barang bukti yang dibuangnya ditemukan polisi tak jauh dari tersangka. Pandu pun tak bisa berkilah dan mengakui kalau sabu-sabu tersebut miliknya. Barang bukti ditemukan dalam sebuah bungkusan timah rokok yang berisikan 7 paket kecil sabu. Polisi berusaha mencari barang bukti lainnya, serta menginterogasi Pandu tentang asal-usul sabu-sabu yang diperdagangkannya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi di Mapores Pariaman terungkap jika Pandu telah berhasil menjual 1 paket sabu-sabu. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk bermain judi secara daring. Polisi juga menyita sejumlah uang dan sebuah telepon genggam milik Pandu. Hasil ditemukan BB 7 paket sabu, yang mana didapat sebelumnya 1 paket dibagi 8 sudah terjual 1. Yang 71 ini
Ini lucunya untuk beli chip sama tersangka ini. Untuk beli chip, mainan game online chip ya. Kini, polisi masih memeriksa Pandu secara intensif guna mengetahui jaringan peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Petugas Polsek Padang Utara terpaksa menjatuhkan Afmomen ke aspal agar mudah membekuknya karena Afmomen terlihat beringas dan ingin melawan petugas. Setelah tangannya diborgol, barulah nyali pemuda pengangguran ini ciut. Afmomen terlihat pasrah saat petugas membawanya ke Mapolsek Padang Utara. Sabtu sore, Afmomen mengamuk dan memecahkan kaca Masjid Raya Sumatera Barat yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman, pusat kota Padang. Lajang ini marah karena sandal satu-satunya yang dimiliki hilang usai dirinya menunaikan sholat di masjid termegah di Sumatera Barat tersebut. Kekesalan Afmomen memuncak karena mengetahui ada orang yang mencuri sandalnya dan pencurian itu terjadi di rumah ibadah. Kemarahannya semakin menjadi saat petugas keamanan masjid yang berjumlah puluhan orang justru tak tahu menahu dengan kehilangan itu. Saat diperiksa di Mapolsek Padang Utara, Afmomen mengaku kilaf dan emosi karena menurut Lajang pengangguran ini, sejatinya rumah ibadah harus bebas dari praktek-praktek tak terpuji. Tak hanya itu, petugas keamanan masjid yang berjumlah puluhan orang juga harus menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tak ada lagi jamaah yang kehilangan di masjid tersebut. Karena mengakui kesalahannya, pengurus Masjid Raya Sumatera Barat yang hadir di Mapolsek Padang Utara memberi maaf kepada Afmomen dan tak melakukan tuntutan hukum. Jadi awalnya dia merasakan sandalnya hilang. Karena sandalnya hilang, dia emosi, langsung ambil batu yang ada di kolam dan melemparkan ke lantai yang memantul ke kaca. Itu kita itu waktu itu. Ini penyelesaiannya kenapa? Biasanya ya kita selesaikan saya ke cara damai. Dia karena itu pun dia nggak punya apa-apa. Katanya dia gelandangan, tidak punya rumah, uang pun nggak ada dia. Jadi kita maafkan saja, cuma supaya tidak mengulangi kesalahan. Tidak melanjutkan permasalahan ini ke ranah hukum selanjutnya dan meminta kepada pelaku membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Titiknya menurut keterangan dari pelaku kesal lantaran sandal milik pelaku hilang sewaktu dia sholat dan timbullah emosi pelaku dan terjadilah dia melempar kaca masjid Raya Padang. Karena telah terjadi perdamaian antara pengurus masjid dan Afmomen, petugas Padang Polsek Utara pun membebaskan pria pengangguran ini dengan syarat Afmomen membuat surat pernyataan tak akan lagi mengulangi perbuatannya serta mengganti kaca masjid yang dipecahkannya. Dari Padang, Alfi melaporkan. Suasana haru terlihat saat pelepasan calon haji kloter 4 embarkasi Padang. Keluarga calon haji menitikkan air mata saat melambaikan tangan ketika bus yang membawa rombongan meninggalkan asrama haji menuju Bandara Internasional Minangkabau. Ratusan keluarga calon haji berdesak-desakan di sepanjang gerbang masuk asrama menunggu keberangkatan sanak saudara mereka yang akan berangkat ke Tanah Suci. Dina, salah seorang pengantar jemaah haji mengatakan dirinya tak tahan menahan tangis saat bus bergerak meninggalkan embarkasi Padang. Bagi Dina, sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, saat ini merupakan pertama kalinya berpisah dengan kedua orang tuanya dalam waktu yang cukup lama. Orang tua, kenapa menangis? Sedih. Ini kali pertama ditinggal sama orang tua? Iya. Jadi perasaannya seperti sekarang ini seperti apa aja? Sedih. Oh iya, pulang. Kloter 1393. Penuh ya, Bu ya? Penuh, kloter 2391, kloter 39393, kloter 4393. Hingga saat ini, embarkasi Padang telah memberangkatkan 4 kloter calon haji ke Arab Saudi dengan jumlah lebih dari 1.500 orang. Pada musim haji tahun ini, embarkasi Padang hanya memberangkatkan 8 kloter
dengan jumlah 2.840 orang. Robiham melaporkan dari Padang.